Halo guys, kita di sini akan membahas tentang soal HOTS materi hidrokarbon. Sebelumnya kita akan perkenalan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Maya Indra Pratiwi, yang kedua ada Norfitri Dewi Musini, yang ketiga ada Saflidia Puspitasari, dan yang keempat ada Anastasia Marcelina Hirnawati. Yang pertama, yang terdapat dua stimus pertama yaitu tentang isomer optis dan stimus yang kedua yaitu tentang struktur aspirin. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah sejenis obat turunan salisilat yang sering digunakan untuk menghilang rasa sakit atau nyeri. Struktur aspirin dapat dilihat pada gambar di atas ini. Jumlah isomer optis yang mungkin ada sebanyak. Nah, kita lihat struktur aspirinnya. Di garis-garis ini, dia itu mengikat atom C. Di sini tuh ada atom C. Ini ada atom C. Ini juga ada atom C. Ada atom C. C. E. C. B. Dan di sini buatan CH3. CH3. Nah, kita juga melihat pada stimus yang pertama, yaitu isomer optis ini terbentuk pada umumnya karena adanya atom C chiral. Nah, atom C chiral itu atom yang mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Salah satu ciri senyawa yang punya atom C chiral itu senyawa tersebut tidak mempunyai ikatan perangkap. Nah, pada struktur aspirin ini, atom C yang ini dia mempunyai ikatan perangkap, sehingga dia bukan termasuk C chiral. Di sini juga mempunyai ikatan rangkap, bukan termasuk C chiral. Ini juga di sini. Nih, ini juga mempunyai ikatan rangkap, bukan termasuk C chiral. Sini juga. Dan di sini C-nya dia mengikat 3 atom yang sama yaitu hidrogen. Berarti juga bukan termasuk atom C chiral. Sehingga jumlah isomer optis yang mungkin ada sebanyak 0. Jawabannya adalah A. Oke, di sini kita masuk ke pilihan ganda biasa yang kedua. Sini terdapat 2 stimulus yaitu teks dan gambar. Nah, di sini terdapat ada beberapa pernyataan, yaitu hidrokarbon aromatik atau Athena tidak mempunyai satu cincin. Kedua, hidrokarbon jenuh alkana dengan rumus molekul CN2N+2. Yang ketiga, hidrokarbon tak jenuh yaitu alkena dengan rumus molekul CnH2n dan alkana dengan rumus molekul CnH2n-2. Sikloalkana yaitu hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin atom. Nah, langsung aja kita ke soal yang kedua, yaitu senyawa jenuh yang berubah menjadi tidak jenuh mengalami perubahan pada ikatan antara atom C. Jika semua atom C-nya berikatan tunggal saat berubah menjadi senyawa tak jenuh atau rangkap 2 terbentuk ikatan rangkap 2 antara 2 atom C-nya dengan cara melepas 2 atom H saat berubah menjadi senyawa tidak jenuh rangkap 2. Jika sebuah alkana memiliki atom H sebanyak 22 berubah menjadi alkena, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah kita di sana alkana itu membentuk H sebanyak 22. Dan rumus alkana dicantumkan bahwa CnH2n+2. Kita masukkan ke dalam H sama dengan 2n+2. Nah, hanya kan 22 sama dengan 2n+2. Ini yang 2 ini pindah ruas ke sini, jadi 22 min 2 sama dengan 2n. 22 min 2, 20 sama dengan 2n. N sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Nah, alkananya itu Cn, N-nya 10, H2 kali N, 2 kali N 20, plus 2, 22. Jadi, alkana C, 10, H, 22. Dan pada stimulus berikut sebelumnya, yaitu terus cantumkan juga bahwa alkena itu rumusnya CnH2n. Jadi kita tinggal masukkan bahwa Cn-nya 10, H2 kali 10 sama 20, jadi C10H20. Sehingga pada soal ini pernyataan yang benar adalah yang D. Jumlah atom C di alkena itu sebanyak 10 dan jumlah atom H di alkena sebanyak 20. Kita lanjut ke soal nomor 3 pilihan ganda biasa. Di sini ada 2 stimulus. Yang pertama teks dan yang kedua rumus. Soalnya yaitu suatu senyawa hidrokarbon direaksikan dengan natrium hidroksida yang merupakan basa kuat. Maka kemungkinan produk yang dihasilkan apabila senyawa tersebut mengalami reaksi dehidrogenasi adalah, kita akan mereaksikan hidrokarbon ini dengan NaOH yang dimana senyawa bromo sikloheksana. Nah, mengalami dehidrogenasi. Jadi dehidrogenasi itu penghilangan atom hidrogen dari rantai karbon. Nah, jadi direaksikan dengan NaOH. Kita lihat dari NaOH itu sendiri, Na itu logam bermuatan positif, maka yang OH-nya bermuatan negatif. Nah, nanti kan H hidrogen itu lepas. Nah, nanti C yang sebelahan dengan hidrogen, ya, dia juga harus melepaskan satu atom. Nah, biar apa? Biar nanti ini hilang satu atom, ini hilang satu atom, ya. Ikatannya kan masing-masing asalnya 4, nah hilang masing-masing 1, nanti akan membentuk ikatan rangkap. Oke, nah nanti proses penghilangannya, jadi yang H-nya ini berikatan dengan OH, berarti jadi H2O, ya. Kemudian yang Br, nah ini kan negatif ya, berarti ketarik sama yang Na yang positif, jadi ini kutubnya beda, positif ini negatif, jadi tarik-menarik. Berarti menghasilkan NaBr. Ya, nah ini kan tadi tangannya hilang ya, jadi ibaratnya asalnya tangannya 4, nah satu tangan itu, tangannya 4 itu kan ini 1, 2, 3, 4, ini juga kan 4 ya, 1, 2, 3, 4, asalnya tangannya 4, satu hilang, nah berarti kan tangannya 3, nah nanti C yang ini sama C yang ini jadi membentuk ikatan rangkap.
satu, tapi tetap cuma C-nya mah jumlah ikatan C-nya itu ada 4, cuma nanti yang satu itu ikatannya rangkap. Oke, C-nya itu kan ada 6, kayak dinamakan hex ya, hex itu kan 6. Nah, di dalam rantainya ada alkena, ikatan rangkap 2 itu alkena, berarti namanya ena, dan ini bentuknya siklik, rantainya tertutup, itu kan namanya jadi sikloheksen. Oke, lanjut ke soal pilihan ganda biasa yang nomor 4. Di sini ada dua stimulus yaitu teks dan tabel. Langsung aja ke pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut senyawa manakah yang digunakan sebagai bahan bakar pematik api? Jawabannya yaitu C, butana. Di sini sudah dinyatakan pada tabel itu butana itu memiliki titik min 0,5 dan kegunaan itu bahan bakar gas dalam pematik api. Kita lanjut ke pilihan ganda konteks yang nomor 1. Di sini terdapat dua stimulus yaitu teks dan tabel. Langsung saja ke pertanyaannya. Berdasarkan stimulus di samping, perhatikan pernyataan berikut. 1. Metana sebagai alkana memiliki ikatan tunggal antar atom karbon dan titik didih yang sangat rendah. 2. Asetilena sebagai alkana memiliki ikatan rangkap 3 antar atom karbon dan titik didih yang lebih tinggi daripada etilena. Dan 3. memiliki semakin banyak ikatan rangkap pada hidrokarbon semakin rendah titik didihnya. Di sini metana sebagai alkana itu benar, karena dia memiliki ikatan tunggal antar atom karbon dan titik didihnya sangat rendah. Dan asetilena sebagai alkana memiliki ikatan rangkap 3 antar karbon dan titik didih yang lebih tinggi daripada etilena. Itu benar karena asetilena itu sama dengan etuna, di mana rumusnya C2H2, di mana atom C berikatan rangkap 3 dengan atom C, dan titik didihnya itu lebih tinggi daripada etilena. Nah, nomor 3 itu semakin banyak ikatan rangkap pada hidrokarbon, semakin rendah titik didihnya itu salah. Sehingga pernyataan yang benar itu 1 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 2 pilihan ganda kompleks. Di sini ada dua stimulus yaitu rumus dan teks, di mana soalnya jumlah atom C sekunder dan tersier pada struktur di atas berturut-turut adalah yang ini disuruh menentukan C sekunder ada berapa, C tersier ada berapa. Nah, awalnya dari sini dulu. Jadi C primer adalah C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalau C sekunder berarti C yang mengikat 2 atom C lain, C tersier C yang mengikat 3 atom C lain, C kuarternar berarti C yang mengikat 4 atom C yang lain. Jadi untuk C primer ya, C primer dilambangkan bulat. Nah, ini nanti C primer itu pokoknya ada di ujung-ujung. Kenapa dia dibilang C primer? Karena dia hanya mengikat satu atom C yang lain tuh. C yang ini mengikat ini satu, C ini mengikat satu. Ya. Terus untuk C sekunder berarti kan mengikat 2 tuh. Nah, C sekunder mengikat 2. Ini kita lambangkan kotak. Jadi mengikat 2. Jadi lihat aja garisnya ini 1, 2. C ini juga 1, 2. Ini namanya C sekunder. Terus kalau yang C tersier mau lambangin segitiga ya. Nah, C tersier karena dia mengikat 3 atom C yang lain. Jadi dilihatnya satu-satu gitu. C yang ini tangannya ada 3, berarti tersier. C ini juga tangannya ada 3, berarti tersier ya. Jadi kalau gitu jawabannya C yang sekunder itu kotaknya tadi ada 2 ya. Yang tersiernya juga ada. Ada soal pilihan ganda kompleks nomor 3 ini terdapat dua stimulus juga yaitu rumus dan teks. Yang dimana senyawa hidrokarbon tak jenuh A dapat dioksidasi dengan KMnO4, kemudian oksidasi berikut menghasilkan produk di kata senyawa A berikut. Yang benar adalah itu 1 dan 3. Kenapa? Karena senyawa dikatan itu mempunyai 2 gugus karbonil. Ada strukturnya. Alkena yang dapat menghasilkan senyawa dikatan pada oksidasi kedua adalah alkena yang memiliki ikatan rangkap dengan substituen yang setara, yaitu 1 dan 3. Oke, kita masuk ke soal pilihan ganda kompleks nomor 4. Sini ada dua stimulus, yaitu teks dan tabel. Berdasarkan data tersebut, dapat diprediksi senyawa Pg dan R-nya adalah P-nya 2 metil heksana, Q-nya 2,3 metil butana, dan R-nya 2,4 dimetil pentana. Kenapa? Karena titik didih rantai tidak bercabang itu lebih tinggi daripada rantai yang bercabang. Dan semakin banyak cabang titik didihnya itu semakin rendah.